Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita, serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian pasal 14, kita melihat satu peristiwa yang cukup menarik. Peperangan antara raja-raja, penawanan Lot, dan keberanian Abram untuk menyelamatkan anak buahnya. Ini bukan sekadar kisah sejarah, tetapi satu gambaran rohani tentang bagaimana Tuhan menyertai mereka yang beriman. Dan bagaimana kita juga boleh bergantung kepada kuasa Tuhan dalam perjuangan hidup kita. Dunia ini penuh dengan konflik dan kita tidak dikecualikan. Kejadian 14 menggambarkan bagaimana 4 raja berperang melawan 5 raja lain. Akibatnya kota Sodom dan Gomora dikalahkan. Dan Lot yang tinggal di sana ditawan bersama seluruh hartanya. Ayat 12. Realiti hidup hari ini pun tidak jauh berbeza. Kita hidup di dunia yang penuh konflik, baik secara fisikal, emosi maupun rohani. Kita tidak dapat mengelak daripada peperangan hidup, masalah keluarga, tekanan pekerjaan kita, pencobaan iman, bahkan serangan daripada musuh rohani. Jangan heran apabila kita menghadapi cabaran. Dunia ini memang penuh dengan peperangan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan umatnya tanpa pertolongan. Abram bertindak dengan iman dan keberanian. Ketika mendengar tentang Lot yang ditawan, dia tidak berdiam diri. Dia mengumpulkan 318 orang terlatih dari isi rumahnya dan mengejar musuh itu sampai ke utara, ke Dan dalam ayat 14. Ini luar biasa. Abram bukan seorang jenderal perang. Dia seorang pengembara dan gembala. Tapi karena kasihnya kepada keluarga dan keyakinannya kepada penyertaan Tuhan, dia bertindak dengan iman. Dalam hidup kita, janganlah abaikan mereka yang memerlukan pertolongan. Terkadang kita harus berjuang untuk mereka yang dikasihi, baik dalam doa, dalam bantuan praktikal, maupun dalam pelayanan. Iman yang sejati akan membawa kepada tindakan. Percayalah, kemenangan pasti datang daripada Tuhan. Abram berhasil mengalahkan raja-raja yang kuat itu dan membawa kembali semua tawanan, termasuklah Lot dan harta benda mereka dalam ayat 16. Ini bukanlah kemenangan biasa. Ia adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dia dalam perjuangan itu. Abram tidak bergantung kepada kekuatan tenteranya. Dia tahu segala kemenangan itu berasal daripada Tuhan. Kita lihat kemudian bagaimana Melkisedek, Raja Salem, menyambut Abram dan berkata, "Diberkatilah Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Ayat 19 hingga 20. Kemenangan dalam hidup kita, baik dalam perjuangan rohani, kesembuhan, pemulihan hubungan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena penyertaan dan kuasa Tuhan. Jangan lupa memberikan kemuliaan kita kepadanya. Kita harus mengamalkan sikap tidak mementingkan diri. Abram menolak ganjaran daripada Raja Sodom. Dia berkata, "Aku bersumpah kepada Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, bahwa aku tidak akan mengambil apa-apapun dari kepunyaanmu, sehelai benang atau tali kasut pun." Dalam ayat 22 hingga 23. Ini menunjukkan ketulusan hati Abram. Dia tidak mahu ada orang berkata bahwa kekayaannya datang daripada manusia.
Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita hari ini, marilah kita menjaga motivasi kita tetap bersih. Apabila kita menang, apabila kita berjaya, pastikan hati kita tetap rendah diri dan tidak tamak. Biarlah Tuhan yang menerima segala kemuliaan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Kejadian 14 mengajar kita beberapa hal penting. Bahwa dunia ini penuh peperangan, tetapi kita tidak bersendirian. Bahwa kita dipanggil untuk bertindak dalam iman dan kasih. Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan bahwa kita harus hidup dengan hati yang tulus, bukan mengejar keuntungan dunia. Ingatlah, dalam setiap peperangan yang kita hadapi hari ini, baik rohani, emosi, atau fisikal, Tuhan yang sama juga akan menyertai Abraham, dan Dia juga menyertai kita. Jangan takut untuk bertindak dalam iman, dan jangan lupa untuk memberi kemuliaan hanya kepada Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.